Selamat datang lagi di Putra Media Channel. Untuk di video kali ini, saya akan bikin ya satu tutorial atau satu video untuk mencoba menjelaskan bagaimana untuk memperbaiki receiver parabola yang kehilangan sinyal, ya. Baik itu yang menggunakan parabola mini seperti ini, dan juga yang menggunakan parabola besar C-band, ya. Kalau sekarang di satelit Telkom 4, ya. Kalau parabola yang mini seperti ini, kebanyakannya memakai receiver Capvision atau naik parabola, ya, kalau di daerah saya, ya. Oke. Karena macam-macam penyebabnya hilang sinyal itu, saya akan bertahap untuk penjelasan masalah penyebab hilang sinyal tersebut, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada tahapannya, ya, dari tahap pertama, kedua, ketiga, ya. Oke, kita langsung saja ya untuk tahap yang pertama. Oke, karena adanya sinyal di suatu receiver parabola itu didukung oleh bermacam-macam alat, ya. Yang pertama tentu ada receiver, ya, seperti ini. Saya menggunakan receiver ini, ya, yang biasa saya pakai untuk tracking, ya. Ya, yang pertama receiver. Yang kedua penghubung dari receiver, ya. Penghubung dari receiver ini ke LNB, yaitu kabel. Nah, ya. Ini kabel penghubung receiver ke LNB atau ke antena parabola, ya. Itu yang kedua, kabel, ya. Yang ketiga LNB parabola yang merah ini. Kalau di parabola mini ini LNB jenis KU-band, ya. Ya. Itu jenis KU-band. Kalau di LNB yang parabola besar, parabola jaring, itu biasanya memakai LNB jenis C-band, lebih besar dari ini, ya. Oke, ya, itu yang ketiga, ya, yaitu LNB. Yang keempat tentunya yaitu antena parabolanya. Ya, ini disk parabolanya atau piringan parabolanya, ya. Nah, dari keempat alat tersebut, ya, kalau semuanya bagus dan tertracking dengan tepat, akan menghasilkan sinyal yang kualitas bagus, ya. Tetapi kalau salah satunya rusak atau ada gangguan, mengakibatkan kehilangan sinyal, ya. Oke, untuk tahap pertama, kasus kehilangan sinyal di salah satu parabola itu, nah, tahap pertama kalian cek program di receiver-nya dulu, ya. Jangan dulu ke disk parabolanya atau ke LNB-nya, ya. Tahap pertama kalian cek program di receiver-nya. Siapa tahu remote-nya kepencet oleh anak-anak, ya, dan programnya ngaco, ya. Yang memakai parabola mini jenis KU-band, kalau kepencet-kepencet tidak karuan ya oleh anak-anak, bisa programnya ngaco pindah ke C-band gitu, ya, ke Telkom 4. Otomatis ya tidak akan ada sinyal karena programnya ke satelit Telkom 4, bukan ke satelit yang dipakai oleh receiver kita. Contohnya kita memakai atau orang yang menyuruh memperbaiki sinyal itu memakai receiver Capvision, ya, dan satelitnya yaitu Measat, ya, dan memakai parabola mini seperti ini, ya. Kalau yang asalnya programnya diatur ke satelit Measat, ternyata kepencet oleh anak-anak jadi ke satelit Telkom 4, ya, itu otomatis akan kehilangan sinyal, ya. Jadi tahap pertama itu kalian cek dulu program di receiver-nya sesuai satelit dan parabola yang dipakai, ya. Kalau sudah yakin benar, ya, programnya benar, pemilihan satelitnya benar, frekuensinya juga sudah benar, nah, berarti kita masuk ke tahap yang kedua, ya. Tahap kedua yaitu jangan dulu ke parabola, ya, ingat, ya, jangan dulu ke disk parabola. Nah, tahap kedua kita cek kabel, ya. Karena ini kabel ini penting, ya, sangat penting.
yaitu kabel penghubung dari receiver ke LNB, ya. Dan kabel ini fungsinya ada dua fungsi, ya. Yang pertama, kabel ini mengantarkan tegangan DC dari receiver ke LNB, ya, untuk menyuplai, untuk mengerjakan kinerja LNB, ya. Yaitu kalau di polaritas horizontal keluar tegangannya yaitu 18 volt, yaitu normalnya, ya. Sekali lagi, untuk yang polaritas horizontal harus keluar di kabel ini yang menuju ke LNB ini sebesar 18 volt tegangannya, ya. Kalau menggunakan polaritas vertikal, dari kabel ini ke LNB harus keluar tegangan 13 volt. Itu wajib, ya. Wajib ada, wajib normal juga. Jangan kurang, ya. Kalau kurang berarti ada masalah, ya, ada kerusakan, ya. Kalian pastikan, ya. Nah, di pengecekan kabel ini kalian memerlukan alat, ya. Nah, saya sudah menyediakan di sini, saya sudah bawakan ada 3 macam alat. Ada 2 macam alat, ya. Yang satu ini namanya sama tapi beda jenisnya, ya. Yang pertama alat untuk mengecek kabel, ya, untuk mengecek kabel parabola, yaitu kalian bisa menggunakan multimeter analog, ya, yang seperti ini. Multimeter analog itu yang pakai jarum, ya, yang gerakannya pakai jarum, ya. Kalian bisa menggunakan ini di jalur DC pol, ya. Kalian bisa arahkan, ya, si selektornya ini ke DC pol di 50 volt, di angka 50, ya. Seperti itu. Atau kalau kalian ingin praktis, ya, kalian bisa memakai multimeter digital, ya, seperti ini. Sama, ya, multimeter digital seperti ini, kalian arahkan selektornya ke pol, ya. Nah, seperti ini, ya. Ke pol DC, ya, tentunya. Nah, ini akan membaca setiap tegangan yang diukur oleh si multimeter ini, atau si multimeter yang analog ini. Nanti saya akan jelaskan cara pemakaiannya, ya. Nah, yang kedua ada alat seperti ini, ya, test pen, ya. Nah, ini adalah alat test pen, ya. Tapi jangan salah, ya. Test pennya harus test pen DC, bukan test pen AC untuk listrik, ya. Bukan test pen untuk listrik, ya. Tapi ini test pen untuk DC, untuk aki, untuk digunakan biasanya di bengkel motor atau bengkel mobil, ya. Ininya test pennya, test pen DC, ya. Jangan memakai test pen AC atau test pen listrik, ya. Kalau memakai test pen listrik tidak akan berfungsi, ya. Lampunya tidak akan menyala nanti. Oke, sekarang saya akan praktekkan bagaimana mengecek kabel yang bagus, ya. Oke. Nah, ini receiver, ya. Ini receiver. Receivernya harus keadaan menyala, ya. Sekali lagi untuk mengecek mengecek kabel parabola, receiver harus keadaan menyala, ya. Oke, saya sudah nyalakan receivernya. Oke. Nah, di sini saya akan tes memakai satelit Measat saja, ya. Saya akan coba tes di polaritas vertikal, ya. Nah, untuk mengetes kabel, ya, yang bagus atau tidak, nyambung atau tidak dari receiver ke LNB, ada tegangannya atau tidak, kalian buka dulu konektor yang ke LNB, ya. Yang ke receiver jangan dibuka, ya, harus dipasang, ya. Setelah receiver menyala, ya, lalu kita buka konektor yang di LNB seperti ini. Saya buka, ya. Oke. Nah, oke, saya dekatkan dulu, ya. Nah, kan di sini, ya, di konektor
LNB ini ada dua. Yang pertama ini ya dratnya. Drat ini sebagai massa ya atau ground. Dan ada juga kawat di tengahnya ya dari kabel, yaitu ini adalah kabel positif dari receiver ya. Ini jangan koslet ya ke si dratnya ini ya. Kalau koslet, kalau kelamaan koslet bisa merusak receivernya. Oke, untuk pengecekan ya, untuk pengecekan tegangannya ya, kalian ambil multimeter tadi ya. Oke, saya contohkan memakai multimeter digital ya. Karena multimeter digital sekarang banyak yang murah ya, ada yang harga 30 ribuan ya. Banyak ya. Tidak harus yang seperti ini ya. Kalau ini 150 ribuan ya kalau yang ini ya. Kalian beli saja yang biasa yang 30 ribuan hanya untuk pengetesan tegangan saja ya. Bisa ya. Oke. Nah, di setiap multimeter ada yang namanya probe seperti ini ya. Probe hitam dan merah. Di sini juga ohm untuk hitam dan ini untuk merah ya. Nah, di sini ya. Nah, ini ada merah, ada hitam ya. Yang hitam ke hitam dicolok, yang merah ke merah sebelah sini ya. Nah, dan ini selektornya ya, selektornya arahkan ke pol ya. Di sini ada pol. Nah, ya ada pol. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau sudah menyala seperti ini ya. Ya tekan dulu. Nah, menyala sudah sini 0 ya. Ini siap dipakai untuk mengukur tegangan dari si kabel receiver tadi. Nah, yang ini ya. Oke. Oke. Nah, coba bisa gak ya Nah, yang kabel hitam ya ditempel ke si drat yang ini ya. Si drat konektor yang luar, yang kalengnya ya. Nah, yang hitam. Nah, seperti ini, yang hitam ditempel. Nah, yang merah ditempel ke kabel yang kawat, yang tengah. Ya. Oke, kita tempel ya. Nah, di sini terbaca 14 volt ya. Nah, 14 ya. Betul 14? Ya, 14. Ya. Ini standarnya 13 volt, di sini terukur 14. Berarti ini bagus. Lebih dari normal ya. Karena tadi di receivernya saya posisikan di polaritas vertikal. Dan terukur 14 volt. Ya. Asal jangan kurang dari 13 volt saja. Berarti kabel dan receiver ini normal ya untuk di segi tegangan. Oke, kita sekarang polaritasnya ganti ke horizontal ya. Oke. Horizontal. Nah, saya sudah ganti polaritasnya ke horizontal. Untuk pengecekannya sama, yang probe hitam ini ke si dratnya si konektor ya. Yang merah ini ke si kabel yang tunggal, yang kawatnya, yang satu. Ini di polaritas horizontal. Oke, saya nyalakan dulu lampunya. Nah, oke, kita lihat. Nah, terukur 18 volt ya. Terukur 18 volt. Berarti ini receiver dan kabel normal ya. Oke ya. Untuk penggunaan si multimeter analog juga sama ya. Kalau multimeter analog berarti itu yang bergeraknya itu jarum ya, sesuai angka yang ditunjukkan. Kalau yang lebih mudah memakai multimeter digital, karena multimeter digital ini langsung keluar angka ya, sesuai yang terukur ya, sesuai tegangan yang terukur. Begitu ya cara pengetesan kabel dan receiver bagus atau tidak ya.
rusak atau tidaknya, ya. Itu cara pengecekan menggunakan multimeter, ya. Yang kedua, saya akan contohkan yang cukup gampang, ya, tidak perlu beli mahal-mahal, bisa menggunakan tes pen DC, ya. Oke, saya tunjukkan. Nah, ini tes pen DC, ya, tes pen. Nah, ini apa namanya, minnya atau masanya yang kabel yang dari ujung atas ini, dan ini adalah ujung obengnya, ujung tes pennya itu positif, ya, atau plusnya. Sama, ya, yang min, yang kabelnya ini, yang kabel si tes pen DC ini ditempel ke si baut si konektor, ya, yang di luar. Nah, yang plusnya, yang ini, yang ujung obengnya ini ditempel ke kabel yang kawatnya yang ada di tengah. Nah, ini menyala, ya. Kalau receiver bagus dan kabel bagus, ini harus menyala seperti ini, ya. Nah, menyala seperti ini. Nah, menyala, ya. Ini tandanya tegangannya ada dari receiver. Receiver bagus dan kabel juga bagus, ya. Nah, nyala seperti ini. Oke, ya, itu ada dua metode untuk mengecek bagus tidaknya receiver dan kabelnya yang menuju ke LNB, ya. Oke. Nah, itu tahap kedua, ya. Tahap yang pertama tadi dari pemrograman, ya. Pastikan programnya sesuai, ya. Yang kedua, pengecekan kabel, ya. Pengecekan kabel dari mulai tegangan, ya. Yang paling penting itu tegangannya. Kalau tegangannya ada dari ujung konektor yang ke receiver sampai ke ujung konektor yang ke LNB, ternyata tegangannya normal, ya. Di vertikal sekitar 13 volt sampai 14 volt, di horizontal sekitar 18 volt sampai 19 volt, ya. Kalau tegangannya normal, berarti receiver dan kabel bagus, ya. Nah, itu tahap kedua, ya. Oke, tahap yang ketiga, ya, bisa kalian cek posisi disk parabolanya. Siapa tahu kena angin, dia bisa berubah arah. Karena berubah arah 2 cm saja bisa menghilangkan sinyal, ya. Bisa berubah ke atas ke bawah atau ke samping, ya. 2 cm saja berubah bisa menghilangkan sinyal. Nah, kalau tadi programnya bagus, kabelnya bagus, tinggal kita geser lagi atau tracking lagi si disk parabolanya. Kita coba aja tracking lagi, ya. Kalau ternyata di tracking lagi 10 menit, 20 menit, sampai 1 jam tidak dapat sinyal, nah, di situ kita masuk ke tahap yang keempat, ya. Betul, ya, tahap yang keempat, ya. Yang pertama programan, yang kedua kabel, yang ketiga disk parabolanya, arahnya, ya. Yang keempat yaitu kita menuju ke LNB, ya. Nah, kalau LNB sebenarnya bisa dicek, ya, kalau kita teliti, tapi cukup susah, ya, cukup susah. LNB cirinya yaitu kan di receiver itu ada bar sinyal, ya, di info, ya. Biasanya pencet info di remote, keluar bar sinyal. Nah, sinyal itu ada 2 baris kan barnya. Ada intensitas sinyal dan ada kualitas sinyal. Nah, untuk memastikan dari receiver ke LNB ini nyambung atau connect, kalian harus pastikan intensitas sinyal, ya, di bar sinyal itu harus ada lebih dari 50% atau lebih dari 60%. Intensitas sinyalnya, ya. Kalau kualitas sinyal kan itu sinyal dari satelit, ya. Sinyal dari satelit yang nantinya berubah hijau atau biru, ya.
Kalau intensitas sinyal itu sinyal dari receiver ke LNB, ya, antara connect tidaknya receiver dan LNB. Itu bisa dilihat dari intensitas sinyal. Biasanya di atas 60% ya, yang normal itu, ya. Kalau intensitas sinyal kurang dari 50% atau ada 30%, 25%, itu bisa dipastikan antara kabel atau receiver yang rusak, ya. Bisa dipastikan ya. Kalian bisa cek kabel seperti barusan. Kalau dicek tidak ada tegangannya, pastikan hampir pasti receiver yang rusak. Ya. Oke, tahap keempat tadi yaitu LNB. Lebih gampang lagi, kalian ganti saja dulu ya, tes dulu saja pakai LNB yang baru. Ataupun bisa dengan cara saya yang sudah ada di video sebelumnya. Kalau kalian sebelumnya memakai polaritas horizontal, coba kalian rubah ya di programnya memakai polaritas vertikal ya. Dan si konektor LNB-nya diposisikan di jam 6 atau di jam 7 ya. Di jam 6 atau di jam 7. Antara 6, 7, 8 ya. Asal jangan lebih dari posisi jam 8 ya. Posisi jam 6, posisi jam 7, posisi jam 8 itu biasanya sinyal cukup bagus untuk polaritas vertikal ya. Ya, seperti itu ya. Karena saya sudah punya pengalaman ya dari receiver Capvision. Receiver Capvision kan bawaannya programnya ke polaritas horizontal ya kalau di LNB KU-band ya. Itu biasanya hilang sinyal. 1 jam ditonton sinyal hilang sendiri ya. Kadang-kadang matikan lagi, diaktifkan lagi, ada lagi sinyal. Nah, saya pernah merubah dari horizontal ke vertikal ya polaritasnya. Dan diposisikan LNB-nya ya, konektor LNB-nya di posisi jam 6 atau lurus ke bawah. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bagus ya, masih bagus. Nah, kalau seperti itu berarti si LNB-nya untuk polaritas horizontalnya sudah lemah ya. Bisa seperti itu ya. Nah, itu ya untuk tahap-tahap memperbaiki kehilangan sinyal di suatu receiver parabola ya. Baik itu di parabola KU-band seperti ini dan berlaku juga untuk parabola C-band yang besar atau parabola jaring ya. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama, cek programnya sesuaikan dengan parabola yang dipakai ya. Yang kedua, cek kabelnya. Pastikan tegangan ya dari receiver ke LNB atau ke ujung konektor ini sampai ya vertikal 13 atau 14 volt, kalau horizontal di 18 volt atau 19 volt paling maksimal ya. Itu ya normalnya ya. Yang ketiga yaitu posisi parabola. Cek posisi parabola, siapa tahu berubah ya. Atau kalau di kayu, siapa tahu kayunya rapuh ya. Kalau pakai kayu penyangganya, kalau pakai besi, siapa tahu besi penyangga utamanya yang di bawahnya itu ada terpos ya, atau hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan berubahnya posisi si disk parabola ini ya. Oke ya, seperti itu tahap-tahap untuk memperbaiki sinyal parabola. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat kalian semua penonton Putra Media ya. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan komen kalau kalian ada yang mau ditanyakan ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Putra Media.